Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Najwa Anindya Zahra dari kelas Psikologi 2D. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara mengerjakan eh, sebuah data untuk diuji apakah data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak dengan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langsung saja untuk langkah yang pertama adalah kita ke data view untuk kita masukkan datanya. Nah, ini sudah saya input datanya. Ada 4 variabel. Selanjutnya kita ke variabel view. Nah, untuk variabel yang pertama, kita beri nama nilai A. Dan seterusnya, nilai A, B, C, dan D. Nah, untuk desimalnya semuanya 0 ya. Lalu kita beri label untuk variabel yang pertama adalah pretest kelas eksperimen. Untuk yang kedua, posttest kelas eksperimen. Selanjutnya, pretest dan posttest kelas kontrol. Nah, setelah itu kita ubah measure-nya, yaitu scale. Nah, data ini berjenis data scale. Nah, kalau sudah, langsung saja kita ke analyze, lalu deskriptif statistik, kita pilih explore. Nah, keempat variabel ini kita pindahkan ke sebelah kanan, yaitu ke kolom dependent list. Nah, setelah itu kita klik plots, lalu kita checklist yang kolom normality plots with test. Setelah itu continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu hasil uji dari normalitasnya. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman hasil output dari uji normalitas tadi, data tersebut. Nah, ini ada beberapa tabel yang keluar ya. Nah, untuk data yang kita pakai adalah tabel test of normality. Kita akan uji nilai dari masing-masing dari kolom Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Masing-masing sig ini akan kita uji apakah sig dari masing-masing variabel ini lebih besar ataukah lebih kecil dari p-value. Langsung saja kita pindahkan tabel ini ke Word untuk kita buatkan hipotesis statistiknya. Nah, ini untuk yang pertama, H0 data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk alfanya kita menggunakan alfa 5%. Nah, untuk kriteria ujinya, H0 ditolak jika sig atau p-value lebih kecil dari alfa, yaitu 5%. Dan H0 diterima jika sig atau p-value lebih besar dari 5%.
Nah, ini adalah data tabel test of normality yang tadi kita dapat dari hasil uji di SPSS. Kita pindahkan, kita lihat masing-masing sig-nya. Nah, untuk yang pertama adalah variabel pretest kelas eksperimen. Kita uji kenormalan, kita bandingkan apakah nilai sig-nya masing-masing lebih besar ataukah lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,05. Nah, ini untuk yang kedua, post-test kelas eksperimen. Lalu ada pretest kelas kontrol, dan ini post-test kelas kontrol. Nah, setelah saya uji, setelah saya bandingkan, hasil dari p-value masing-masing variabel dibandingkan dengan p-value, dengan alfa maksud saya, yaitu sebesar 0,5, hasilnya adalah sig atau p-value lebih besar dari alfa, yaitu 5%, maka H0 diterima. Nah, jadi data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, untuk pengujian kali ini, uji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk, karena banyaknya data lebih dari 30. Sudah kita lihat seperti yang kita ketahui tadi ya, di kolom data view ada sebanyak data 35 dan ada juga yang 34 data. Karena itu kita menggunakan uji kenormalan yang Shapiro-Wilk. Nah, dari semua variabel ternyata hasilnya adalah lebih besar, p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Nah, jadi semua data atau data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, di sini ada pertanyaannya. Untuk yang pertama, ujilah apakah data pretest kelas kontrol dan eksperimen berdistribusi normal. Dan jawabannya ya. Data tersebut adalah populasi yang berdistribusi normal. Untuk pertanyaan yang kedua, ujilah apakah data post-test kelas kontrol dan eksperimen berdistribusi normal. Dan jawabannya juga ya. Data tersebut merupakan populasi dari data yang berdistribusi normal. Nah, itu dia pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.